Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja, adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ibnu Taimiyah lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, 22 Januari 1263 Masehi, wafat 22 Zulqodah 728 Hijriah, 26 September 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad dan sahabat Nabi. Kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi. Dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usyul dan penghafal Al-Quran. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun, tahun 667 Hijriah, 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz dan ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sittah dan Mu'jam at-Tabarani Al-Kabir. Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Sehingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya. Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ia pernah berkata, jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Dia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syahab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah Dimasik disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim, ketika dia sedang membaca Al-Quran Surah Al-Qamar yang berbunyi, Innal muttaqina fi jannatin wa naharin. Ia berada di penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari, mengalami sakit 20 hari lebih. Pada masa tuanya, dia menulis banyak kitab sekaligus mengisi waktunya. Dia dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah di zamannya. Sewaktu menulis, dia sering juga saling bersurat-suratan kepada kawan-kawan. Akhirnya, pihak pemerintah merampas semua peralatan tulisnya, tinta, dan kertas-kertas dari tangan dia. Namun, dia tidak pernah patah arang. Dia banyak berdakwah dengan menulis surat kepada kawan-kawan, dan teman-temannya memakai arang. Sehingga, dengan terang, dia berkata, orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara harinya dari rohnya, sedang orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya.
Ia wafat pada tanggal 22 Zulqa'dah 728 Hijriah, tanggal 26 September tahun 1328 Masehi, dan dikuburkan pada waktu Asyar di samping kuburan saudaranya, Syekh Jamal al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah sesudah salat zuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.